Halo, selamat datang di Daisy Desi. Hari ini kita akan belajar cara membuat tempe sendiri di rumah, gampang, sehat, dan pastinya lebih hemat. Ini bahan-bahan yang perlu disiapkan. Yuk kita mulai. Untuk langkah pertamanya, kita cuci kacang kedelai sebanyak 3 kali atau hingga bersih. Pastikan hingga benar-benar bersih, sehingga kotoran dan kutu-kutu yang ada pada kacang kedelai tidak terikut lagi. Dan kacang kedelai yang mengapung atau tidak bagus dapat terbuang dengan air dengan sendirinya saat dibuang. Kemudian kacang kedelai direndam selama 4 jam. Ini hasilnya setelah direndam selama 4 jam, kacang kedelai sudah membengkak. Kemudian kita buang air rendaman dan dibilas sekali lagi. Dan kacang kedelai siap direbus selama 30 menit. Tujuan utama perebusan kacang kedelai dalam pembuatan tempe adalah untuk melunakkan biji kacang kedelai, memudahkan pengelupasan kulit ari, dan membunuh bakteri yang mungkin ada. Untuk perebusan kacang kedelainya sendiri kurang lebih 20 menit. Setelah direbus bisa langsung diangkat dan dipindahkan pada wadah yang berisi air dan boleh mulai untuk mengelupaskan kacangnya sambil dipencet-pencet. Setelah kacang kedelai bersih, ini adalah proses fermentasi awal. Rendam kacang kedelai selama 24 hingga 36 jam. Ini sangat penting ya, tunggu sampai airnya berbuih dan tercium bau asam. Itu tandanya fermentasi alami mulai terjadi. Kemudian setelah direndam selama 24 hingga 36 jam, buang air rendaman, bilas lagi sekali lagi, lalu kacang kedelai yang telah bersih dan direndam semalaman siap untuk direbus kembali. Untuk perebusan kacang kedelai dibutuhkan waktu kurang lebih selama 30 menit. Tujuan utama perebusan kacang kedelai setelah difermentasi adalah untuk membunuh bakteri kontaminan, melunakkan kacang kedelai, dan membebaskan senyawa yang dibutuhkan untuk pertumbuhan jamur selama fermentasi. Setelah kacang kedelainya sudah lunak, bisa langsung diangkat, kemudian ditiriskan, biarkan hingga dingin. Yang harus diperhatikan juga, kacang kedelai harus benar-benar kering. Gunakan kain bersih atau tisu dapur untuk membantu mengeringkannya. Kalau kacang kedelainya masih basah, kelembapan yang berlebihan dapat menghambat pertumbuhan ragi yang dibutuhkan untuk proses fermentasi tempe. Kalau sudah benar-benar kering, campurkan 1 sendok teh ragi tempe dan 2 sendok makan tepung beras, aduk hingga tercampur rata. Kemudian ditaburi pada semua kacang hingga terlapisi. Bungkus dengan daun pisang atau plastik. Kalau pakai plastik, jangan lupa dilubangi. Untuk bagian pertama, saya menggunakan plastik, dan bagian yang kedua, saya menggunakan daun pisang yang dibentuk lebih mudah dan lebih ringkas. Jangan lupa direkatkan kembali plastik pembungkus tempenya ya. Dan yang tidak kalah penting, plastik pembungkus tempe harus dilubangi. Karena sifat plastiknya yang kedap udara, proses ini untuk memastikan bahwa oksigen dapat masuk ke dalam kemasan dan kapang tempe atau jamur yang digunakan dalam fermentasi dapat tumbuh dengan baik. Jika plastik tidak dilubangi, kapang tidak akan mendapatkan oksigen yang cukup dan proses fermentasi tidak akan berjalan dengan optimal, bahkan dapat menyebabkan tempe menjadi gagal. Karena kapang atau jamur yang digunakan dalam proses fermentasi tempe memerlukan oksigen untuk tumbuh dan berproduksi. Jika tidak ada oksigen, kapang tidak akan bisa berkembang dan fermentasi tidak dapat berjalan dengan baik. Tempat penyimpanan tempe sebaiknya gelap untuk mencegah reaksi kimiawi yang disebabkan oleh cahaya matahari atau cahaya terang yang dapat merusak kualitas tempe, seperti menyebabkan perubahan warna, tekstur, dan rasa. Ini dia hasilnya setelah tempe disimpan di tempat yang gelap dan hangat selama 3 hari. Setelah 3 hari, tempe kamu sudah jadi, siap diolah jadi berbagai masakan lezat ala rumahan. Bikin tempe sendiri itu bukan cuma hemat, tapi juga sehat, dijamin kualitas kebersihannya, enak, dan pastinya puas. Tempe homemade itu punya vibe yang beda, lebih fresh, lebih gurih, dan pastinya tanpa bahan pengawet. Dapur sendiri pasti hasilnya lebih maksimal.
Yuk mulai kebiasaan baik dari dapur sendiri. Tempe rumahan ala Daisy Desi cocok buat stok harian atau ide jualan. Jangan takut gagal, karena di sini kita belajar bareng. Let's go! Selamat mencoba. Sampai jumpa di video berikutnya.